Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Melanjutkan Naruto Shippuden The Movie sebelumnya. Kali ini gue bakal bahas film ketiga dari Naruto Shippuden, atau yang keenam untuk keseluruhan. Film yang dirilis pada tanggal 1 Agustus 2009 ini disutradarai oleh Masahiko Murata dan masuk ke deretan box office Jepang pada masanya dengan pendapatan lebih dari 1 miliar yen. So, ke Glodok beli amplifier, pulangnya ketemu Karina. Hari ini bahas Naruto The Wheel of Fire. Duduk manis, jangan kemana-mana. Cerita diawali dengan tim Kakashi yang sedang melakukan penyusuran hilangnya beberapa ninja Kekkei Genkai keturunan khusus dari 4 negara besar. Pengejaran itu sampai di sebuah daerah antara Kusagakure dan Iwagakure. Sai yang sedang terbang tiba-tiba diserang oleh seekor burung raksasa dan membuatnya jatuh. Naruto, Sakura, dan Kakashi berusaha mengejar Sai. Lalu saat Naruto akan menolong Sai, tiba-tiba datang 2 ekor anjing yang menyerang. Nampak juga Naruto terluka karena serangan dari 2 ekor anjing tersebut. Beruntung datang Sakura dan guru Kakashi. Setelahnya Sakura berusaha memberikan pertolongan pertama pada Sai. Sakura juga memarahi Naruto karena Naruto bertindak gegabah dan membuat dirinya terluka. Lalu di Konoha, Kakashi melaporkan misi pada Tsunade, sedangkan Shikamaru nampak jengkel karena Naruto menjebaknya agar mentraktir dia dan teman-teman lain makan yakiniku. Lalu saat Naruto dan Sai baru saja tiba di sana, mereka malah dihajar Sakura karena mereka keluar rumah sakit tanpa izin. Di rumah sakit, Kakashi menjenguk Naruto dan Sai. Kakashi memberikan hadiah sebuah buku pada Sai, sedangkan Naruto diberi lonceng yang mereka dulu gunakan untuk latihan. Dan ternyata Kakashi malah meminta Naruto untuk memperbaikinya karena sudah rusak. Lalu kita akan melihat villain utama kita, Hiruko, dan ketiga anak buahnya, yaitu Ichi, Ni, dan Sang. Hiruko lalu melihat Anbu yang dikirim oleh Tsunade. Dia lalu menyerap cakra para Anbu, lalu membunuh mereka dengan jutsu dari cakra yang dia serap sebelumnya. Setelah itu, Hiruko tampak mendeklarasikan perang kepada seluruh negara. Dia mengaku sebagai ninja dari Konoha dan telah menangkap 4 ninja Kekkei Genkai dan akan menyerap kekuatan mereka dengan menggunakan jutsu yang disebut dengan Chimera yang membuatnya akan abadi. Pernyataan Hiruko itu memaksa Tsunade memberlakukan darurat militer di Konoha. Dia meminta seluruh shinobi untuk bersiaga karena khawatir negara lain akan menyerang Konoha karena beranggapan Hiruko masih terikat dengan Konoha. Tsunade lalu terlihat sedang menunggu Gaara untuk berunding. Setelah sebelumnya tak menemukan penyelesaian dengan daimyo negara api, namun rombongan Gaara di tengah jalan diserang oleh burung raksasa dengan meledakkan tebing-tebing. Tsunade pun mendapatkan kabar tersebut dari Anbu yang berjaga di sana. Lalu di tempat Hiruko, terlihat keempat ninja yang telah dia tangkap. Namun dia belum bisa menyerapnya karena masih kurang 1 ninja lagi. Ditambah lagi, dia menunggu momen gerhana matahari total agar bisa menyerap mereka. Ternyata orang kelima yang diincar Hiruko adalah Kakashi yang memiliki Sharingan. Dia lalu mendatangi Kakashi, lalu menanamkan jutsu pengendalian. Namun ternyata Kakashi menyadarinya. Dia pun melaporkan hal tersebut pada Tsunade. Walaupun Tsunade sudah melarangnya, Kakashi tetap memaksa akan tetap pergi menemui Hiruko agar bisa melindungi desa, tentu dengan berbagai pertimbangan. Kakashi juga meminta Tsunade untuk memberikannya sebuah jutsu khusus. Lalu terlihat Shikamaru mengunjungi makam Asuma dan sejenak mengingat pesan Asuma sebelum mati. Setelahnya, dia berpapasan dengan Kakashi. Kakashi lalu berpesan kepada Shikamaru agar menghentikan Naruto apabila Naruto berusaha mengejarnya. Setelah itu, tampak Naruto melihat Kakashi yang terlihat sudah ada dalam kendali Hiruko. Naruto berusaha menghentikannya, namun Shikamaru menghalangi sesuai dengan permintaan Kakashi. Tsunade lalu memberitahukan jika Kakashi sudah dicap sebagai ninja pelarian dan tak lagi berhubungan dengan Konoha. Sakura merasa sedih, namun karena itu perintah, dia tak bisa berbuat apapun. Sakura lalu membebaskan Naruto yang dipenjara setelah menguping pembicaraan Shikamaru dan Tsunade sebelumnya. Dan setelah melihat lonceng yang mereka gunakan untuk latihan dulu, mereka semakin mantap untuk menyelamatkan Kakashi. Hal itu diketahui Tsunade. Dia lalu meminta Shikamaru untuk memimpin pengejaran Naruto dan Sakura. Walaupun Rock Lee sempat menentangnya, namun dia juga harus mematuhi perintah. Dan singkat cerita, mereka berhasil menyusul Naruto dan Sakura. Naruto mengungkapkan jika dia tahu shinobi yang melanggar aturan adalah sampah, tapi shinobi yang meninggalkan temannya lebih rendah dari sampah. Hal itu lantas menyentak hati Shikamaru dan lainnya. Bahkan Rock Lee dan Kiba mendukung Naruto. Shikamaru akhirnya memberitahu kebenaran jika sebenarnya Kakashi sengaja mengorbankan dirinya agar bisa menyelinap masuk ke markas musuh. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba Ichi, anak buah Hiruko, menyerang mereka.
Naruto dan Sakura menggunakannya untuk langsung lari. Sementara itu Shikamaru meminta agar tim Neji mengatasi perlawanan Ichi. Neji meminta Lee dan Tenten agar berhati-hati karena Ichi punya cakra yang tidak normal. Setelah itu, Naruto dan Sakura dihadang oleh Ni yang membawa anjing yang pernah mereka lawan sebelumnya. Kiba, Hinata, dan Shino datang dan meminta Naruto agar terus mengejar Kakashi dan mereka yang akan menghadapi Ni. Tim Shikamaru juga langsung mengejar Naruto dan Sakura. Shino bisa dengan mudah melumpuhkan anjing milik Ni dengan serangga miliknya, dan karena merasa terdesak, dia akhirnya menggabungkan dirinya dengan semua hewan Kuchiyose miliknya menggunakan Chimera no Jutsu. Shikamaru terus membujuk Naruto agar mengurungkan niatnya. Shikamaru tidak bisa membiarkan Naruto mempertaruhkan desa hanya demi menyelamatkan Kakashi. Namun Naruto masih teguh dengan jalan ninjanya. Tiba-tiba dari udara mereka diserang oleh Sang yang menaiki burung raksasa. Beruntung Sai datang dan membawa Sakura serta Naruto pergi terbang dan memaksa Shikamaru, Ino, dan Choji harus berhadapan dengan Sang. Tim Neji masih kesulitan menghadapi Ichi. Neji lalu mencoba sebuah cara, di mana dia meminta Tenten untuk mengcover pergerakan mereka, sedangkan Neji menggabungkan Omoterenge milik Rock Lee dan Hakekuso miliknya, dan dengan combo mereka akhirnya bisa menumbangkan Ichi. Sementara, tim Kiba juga bisa terus memojokkan Ni dan akhirnya bisa menjebaknya pada lubang yang begitu dalam, lalu Shino mengakhirinya dengan serangga yang begitu banyak. Sedangkan tim Shikamaru bisa mengatasi Sang dengan formasi Inoshi Kacau dengan mudah. Sang yang merasa terdesak lalu menggunakan Chimera no Jutsu dan memanggil tubuh Ichi dan Ni, lalu menggabungkan dengan tubuhnya dan membuat mereka berubah menjadi monster besar dan langsung mengamuk. Di tempat lain, terlihat Gaara yang sebelumnya dia dan rombongannya telah diselamatkan oleh Jiraiya. Gaara ragu apakah Naruto bisa mengalahkan Hiruko, tapi Jiraiya mengatakan jika Naruto tidak akan pernah menyerah dengan jalan ninjanya dan akan terus maju. Sementara itu, Suna dan Konoha sudah bersiap untuk berperang karena Suna beranggapan Konoha terlibat dengan penyerangan Gaara beserta rombongannya. Beruntung Jiraiya datang tepat waktu dan menyampaikan pesan dari Gaara dan perang pun bisa dihentikan. Lalu karena cuaca buruk, Sai, Naruto, dan Sakura akhirnya melanjutkan perjalanan dengan melalui jalur darat. Namun tiba-tiba Gaara datang dan berusaha menghentikan Naruto. Dia juga ingin membuktikan apa yang diberitahu oleh Jiraiya kepadanya. Naruto tentu tak tinggal diam. Dia membuktikan keteguhan jalan ninjanya. Dia berhasil menghancurkan perisai pasir Gaara yang terkenal sangat kokoh dan memukulnya dengan begitu keras agar bisa menyadarkan Gaara. Sementara itu teman-teman lain kemudian sampai di tempat Shikamaru. Shikamaru lalu mengunci monster Ichi-Nisang dengan menggunakan Kage Shibari no Jutsu. Sedangkan Tenten mengikatkan rantai yang kemudian masing-masing ujungnya dipegang oleh mereka semua. Neji dan lainnya lalu meminta Shikamaru agar pergi menyusul Naruto, sedangkan mereka yang akan mengurus monster tersebut. Shikamaru lalu bertemu dengan Gaara. Gaara mengatakan akan percuma menghentikan Naruto karena jalan ninjanya begitu teguh. Tapi Shikamaru tak ada pilihan lain. Dia harus melindungi raja yang dia pahami sebagai generasi penerus desa sesuai dengan permintaan terakhir Asuma. Di sisi lain, Naruto, Sai, dan Sakura akhirnya bisa menyusul Kakashi. Namun Kakashi yang sudah dikendalikan Hiruko tak merespon sama sekali. Lalu Naruto melihat sebuah segel yang ada pada lengan Kakashi. Shikamaru yang juga sampai di sana lalu menjelaskan jika itu adalah segel yang dibuat oleh Hokage kelima Tsunade agar Kakashi bisa mengaktifkan Mangekyo Sharingan meski dalam pengaruh Hiruko. Namun Naruto masih belum menyerah. Dia terus mengejar Kakashi dan saat sudah melewati gerbang terakhir sebelum kuil Hiruko, Naruto mendengar suara Hiruko yang menceritakan jika dia adalah teman sebaya Tsunade, Jiraiya, dan Orochimaru. Namun berbeda dengan para legenda Sannin yang terkenal kuat, Hiruko adalah ninja yang lemah. Dia lalu mulai terobsesi dengan meneliti jutsu Chimera yang bisa membuatnya menyerap berbagai jutsu Kekkei Genkai. Namun penelitian tersebut akhirnya diketahui oleh Hokage ketiga dan membuat dia menjadi
ninja pelarian. Hiruko lalu memberitahukan alasan dia mengincar Kakashi, yaitu karena Kakashi memiliki mata Sharingan yang merupakan Kekkei Genkai keturunan khusus yang Kakashi dapat dari sahabatnya Obito Uchiha yang mengorbankan diri pada saat Perang Dunia Ninja. Akhirnya Naruto, Sakura, dan Sai bisa berhadapan langsung dengan Hiruko. Mereka langsung menyerangnya, namun Rasengan dan ninjutsu lain yang mereka gunakan bisa langsung diserap oleh Hiruko. Hiruko juga bisa menghempaskan mereka dengan berbagai jutsu Kekkei Genkai yang telah dia serap sebelumnya, dan dengan sombong dia mengembalikan cakra Naruto dan yang lain secara cuma-cuma. Shikamaru masih meminta Naruto agar berhenti, bukan karena dia tak peduli, tapi ini semua demi keselamatan desa dan generasi penerus. Lalu Naruto membalas kata-kata Shikamaru bahwa itu akan percuma jika mereka bisa menyelamatkan desa dan menjamin kehidupan generasi penerus, tapi harus mengorbankan nyawa seseorang. Naruto yakin jika tidak akan ada yang bisa bahagia dengan hal tersebut dan malah menimbulkan lebih banyak kesedihan dan kepedihan di Konoha. Mendengar bacot no jutsu Naruto, akhirnya Shikamaru sadar dan kembali menemukan tekad apinya. Gerhana matahari mulai berlangsung. Hiruko memulai ritualnya. Naruto juga berhasil masuk ke tempatnya. Setelah penyatuan tubuh, Hiruko terlihat tidak stabil. Ternyata Kakashi sudah mengaktifkan Mangekyou Sharingan-nya. Menyadari hal tersebut, Naruto langsung menyerang Hiruko dengan Kage Bunshin dan Rasengan secara bertubi-tubi, dan akhirnya berhasil menarik Kakashi keluar dan menggagalkan rencana Hiruko. Setelah Kakashi sadar, Naruto menunjukkan lonceng yang telah dia perbaiki. Dia juga kembali mengingatkan kepada Kakashi tentang semua yang telah Kakashi ajarkan kepada Naruto, bahwa shinobi yang melanggar perintah adalah sampah, tapi mereka yang meninggalkan temannya lebih rendah dari sampah. Sedangkan Hiruko yang masih berambisi menyerap Kakashi langsung mengamuk dan menyerang mereka. Beruntung, Naruto dan Kakashi masih sempat untuk keluar. Hiruko lalu memanggil monster Ichinisang yang sedang dihadapi oleh Neji dan lainnya. Shikamaru menggunakan Kage Nui untuk mengikat Ichinisang. Sai menggunakan Choujukige untuk mengirim Sakura mendekati Ichinisang, dan Sakura mengakhirinya dengan pukulan supernya. Sedangkan Naruto dan Kakashi masih kesulitan untuk mendekati Hiruko. Hiruko lalu membuat awan gundur yang bisa menyerap cakra. Shikamaru yang jeli lalu memberitahukan kepada Naruto jika dia harus mengincar dada kiri Hiruko karena terlihat celah di sana. Monster Ichinisang semakin ganas dan membuat Shikamaru, Sakura, dan Sai dalam bahaya. Beruntung teman-teman lain datang tepat waktu untuk menolong mereka. Mereka semua lalu menggabungkan kekuatan dan serangan agar bisa memojokkan monster. Sementara itu Naruto menggunakan Bunshin untuk membuat Odama Rasengan yang begitu banyak. Namun Hiruko langsung menelannya dan langsung mengembalikan Rasengan kepada Naruto. Begitu juga dengan Raikiri milik Kakashi yang bisa langsung diserap. Kekuatan Hiruko membuat Kakashi buntu memikirkan cara untuk menghadapi Hiruko. Lalu tiba-tiba dari langit, Naruto langsung menyerang Hiruko dengan Futon Rasen Shuriken. Dengan percaya diri, Hiruko bersiap menyerap, namun Chimera no Jutsu ternyata tak mampu mengatasi serangan Naruto. Dia langsung terkena Futon Rasen Shuriken yang memiliki damage sangat besar. Sementara itu, Tenten juga berhasil mengakhiri perlawanan monster dengan menggunakan kertas peledak yang begitu banyak. Dan akhirnya mereka semua berhasil. Sedangkan Hiruko sebelum mati, dia mengungkapkan kepada Kakashi tentang penyesalannya karena selalu merasa sendirian padahal ada begitu banyak orang yang peduli kepadanya. Naruto dan teman-teman merayakan kemenangan mereka, sedangkan Gaara juga terlihat kembali ke rombongan Sunagakure. Tsunade juga lega semuanya bisa selesai dengan baik. Lalu di ending, Naruto mengembalikan lonceng kepada Kakashi. Kakashi yang melihat tindakan Naruto sejauh ini menyadari jika Naruto memiliki tekad yang sama kuat seperti Obito. Namun karena tiba-tiba mengatakan jika Naruto mirip dengan Obito tanpa menyebut nama, Naruto malah menjadi takut. Sementara itu, Hinata juga khawatir jika Kakashi memiliki perasaan yang berbeda pada Naruto. Ya, kalian tahulah, teman-teman yang lain juga menjadi ikut salah paham.
dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian pembahasan film Naruto Shippuden The Movie The Wheel of Fire. Yang membuat film ini seru adalah karena padatnya adegan pertarungan dan sisi emosional yang dibawa oleh Naruto, Sakura, bahkan Shikamaru. Kejadian di movie kali ini kemungkinan terjadi setelah pertarungan melawan Hidan dan Kakuzu, karena diketahui Asuma Sensei sudah mati di film ini dan Naruto juga sudah menguasai Futon Rasen Shuriken. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share sebanyak mungkin video ini ke teman-teman kalian. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.